Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing selamat pagi pemirsa enjing tong poho ngopi. Alhamdulillah saya di kandang kali ini buat konten edukasi karena sudah lama permintaan Kang Agus di Kalongwetan. Kang kangen konten edukasi. Nah, sekarang saya pilih buat konten edukasi. Judulnya, naon judulnya? Tidak semua, jangan tergiur bibit rancung lah atau bicung ya. Jangan terlalu nyengsem karena bibit rancung atau bicung. Nah ini bibit rancung teh begini nih, tanduknya panjang pemirsa. Motifnya riben ya mah tuh gelis. Tanduknya panjang jadi disebut bibit rancung karena tanduknya panjang rancung. Nah juga sama seperti ini. Jadi tidak semua bibit rancung itu bisa menurunkan anak. Tanduk anak ini bagus. Nah, agak nggak enak badan. Saya masih sakit sebenarnya mah, batuk, flu dan lain sebagainya. Ini mah mumpung ada contoh. Ini ngadaraan pemirsa bibit ini. Yang riben ini, bibit rancung ini, yang riben cantik ini baru pertama kali beranak sekarang. Nah, dan ini anaknya baru umur 2,5 bulan. Masih kecil-kecil bulunya, menurunkan postur tubuh bagus, menurunkan motif juga bagus. Ribennya riben Jogja, kaki-kakinya ada Jogja semua. Padahal induknya tidak Jogja pemirsa. Tuh kan, ya motif hitam, coklat, putih ribennya. Dan induknya riben hitam dan rancung atau bibit rancung. Jadi tidak semua bibit rancung itu menurunkan anak bagus dan tidak semua tiap anakan itu menurunkan anakan bagus. Baik jantan maupun betina. Contohnya mana? Contohnya ini saya sampaikan nih. Ini kurang bagus tanduknya, pertama kecil, puhuna letik. Kalau postur bagus. Tuh, sudah hampir sama dengan indukan kelas A. Posturnya sudah tinggi, besar. Tapi kekurangannya ini menurunkan tanduk anak kecil. Tuh, teh puhu kadia kecil. Kemudian maliwang atau tidak simetris. Yang mana yang tidak simetris? Ini yang kiri. Kalau ini simetris, ini akan keluar, tidak akan mengganggu. Tapi yang kanan, yang kiri, tanduk sebelah kiri ini nggak beres. Ini akan ke nih, ujungnya ke dalam. Ujungnya ke dalam ini. Jadi tidak akan sempurna, tidak akan bagus. Kalau ini keluar. Kalau ujungnya ini ke dalam, nanti dipastikan ini akan ke leher, nyecep pemirsa. Kemudian puhunya, puhu pangkal ini tidak sama tinggi. Yang ini agak keluar, yang ini agak ketinggi ke atas. Tuh kan kelihatan ya. Kalau menurunkan motif, postur ini sangat bagus tuh motifnya ini. Nah kekurangannya itu saja. Jadi apakah semuanya induk yang rancung itu begitu menyitak tanduk? Tidak juga. Jadi tidak semuanya, ada yang bagus, ada yang tidak. Jadi tergantung milik lah. Wih dari kanu kersaning Gusti kanu nyiptakeunana. Ini kan bagaimana maha sempurnanya ini menciptakan motif induk riben hitam ini jadi riben Jogja. Postur juga bagus, umur segitu sudah nengahan indung, ngadaraan, jantan, induk berarti bagus. Tapi kekurangannya ya tidak semuanya bagus tuh. Ke dalam dan itu keluar. Jadi tanduk itu yang ke dalam pasti ke leher, nyecap karena punuk, keur naon, keur dengan sanguna. Supaya tong ngagugu boy hobi yen maneh teh loba pangabutuh. Tukang ari teh loba bubutuh. Jadi ketika menjual ya menjual yang begininya. Nanti akan jadi pejantan big, cepat pertumbuhannya karena daging, dan daging dijual akan lebih gede, lebih besar. Keur naon, keur bubutuh, keur dengan sangu. Kalau mau ngagugu hobi wae mah beak duit. Jadi jangan aneh. Konten edukasi kali ini adalah tuh, tidak semua bibit rancung atau bicung itu bagus dalam menurunkan anak. Berbeda dengan bibit yang ngamuncang atau ngabenul.
Saya jarang menemukan bibit yang ngamuncang, bukan bibit rancung begini, yang menurunkan tanak balelo can ngopi pemirsa, yang menurunkan tanduknya tidak simetris. Jarang kalau bibit yang ngamuncang itu rata-rata menurunkan tanduknya simetris seperti ini. Nah ini si kancil walau kecil ini induknya ngamuncang. Nah, walaupun kecil puhu tanduk dibandingkan dengan yang tadi ini sangat jauh berbeda ya, ini sangat besar. Hanya posturnya ini akan ke kelas C, kalau yang tadi di sana akan ke kelas A. Karena apa? Karena ini induknya juga kecil, tapi nyari. Nah, ini untuk hobi walaupun kecil. Aya domba leutik tapi mahal, aya domba gede tapi murah. Yang tadi bahan dengan sangu, bahan daging, itu gede tapi isa daging-daging. Nah, contoh yang lain ini indukan si tiger, rancung, bibit rancung. Ini sudah dikawinkan lagi dengan si cepot, sedang dikawinkan. Itu kurang kumaha geulis pemirsa. Tanduk panjang rancung. Nih, yang ini yang tengah. Ya. Nah, ini yang ini. Itu induk si tiger tapi review si tiger nih, si tiger. Tanduknya ke dalam. Ini pasti ke leher. Ini pasti ke leher. Kemudian pangkalnya kecil. Tuh, kecil. Ah, ini bapaknya si cepot, indukannya itu yang rancung, yang bibit rancung. Tapi kenyataan anaknya merengkel. Toklek dengan sangu. Tuh, ini ke dalam. Ini ke dalam, melengkung dari sini ke sini melengkung tuh kelihatan. Ini pasti kanu beheung kadi nyecep. Ini bibit rancung ya, bibit rancung. Jadi tidak semua bibit rancung bagus. Ada yang bagus seperti yang dijual. Kebanyakan yang rancung nitak anak yang dijual si kelinci itu yang ke Purwakarta itu kan ngadaraan sudah bagus begitu, begini nih simetris. Ada harga, ada kualitas, pasti dibeli oke, harganya rada lumayan. Tapi apakah akan menurunkan tanduk begini terus? Ya kita coba lagi. Ini eksperimen kan. Sekarang kita kawinin lagi sama si cepot. Apakah anakan yang kedua itu akan menurunkan tanduk merengkel deui? Kalau ada jantan. Kalau betina ya perlu proses yang lama lagi. Membuktikan bahwa betul-betul induk ini yang kedua kali bagus atau yang ketiga kali bagus. Kalau anakan yang kedua malah betina. Jadi perlu proses. Ternak itu, ini kalau 3 kali beranak kan 3 tahun pemirsa. Apakah anakan kedua jantan lagi atau betina? Apakah anakan ketiga jantan atau betina? Jadi kita ketika kawin indukan ini ke si cepot, kita tidak bisa mengambil kesimpulan bahwa indukan ini jelek, belum. Karena begini, karena tidak semua anakan domba itu bagus. Tidak semua indukan setiap anakan itu bagus. Mungkin saja ini suatu saat akan bagus anaknya dari si cepot, tapi anakannya keberapa ya itu yang harus hati-hati. Bisa memilih dan memilah supaya salah ngajual. Nah ini kan jelas dengan sangu. Nah jeung ieu rada mendingan ieu ka ranteng ieu ka resep ieu untuk mencetak tanduk. Ketika dapat domba yang bagus begini dari sisi tanduk bagus, simetris, puhuna badag banget nyari, walaupun kecil harganya lumayan. Nah, kita harus pintar-pintar memilih dan memilah. Ini dipilah, disimpan untuk hobi, untuk cocokan. Anu tadi seperti ini tuh. Ini pasti nyecap. Tidak semuanya anakan bagus, beda dengan ini simetris. Dengan yang jantan yang sambung ini. Yang hasil paruan-paruan. Nah, ini mah kan yang satu ke sini, ujungnya ke dalam, pasti ini ke dalam juga. Paparuan lebih kia ya numaro mere nu gorengna alusna ku anjeuna. Ya nasib, tapi keun wae ngagedean jadi daging. Ya jadi bekal ngarit. Itu pemirsa. Jadi kesimpulannya tidak semua anakan domba itu walaupun cantik walaupun gelis, walaupun pejantan gagah, tidak semua anakannya bagus. Perbandingannya pengalaman saya dari 10 kali anak yang dikeluarkan, misalkan anaknya 10 nih,
dari jantan A dan betina A. Dari ini misalkan dengan ini. Tidak semuanya bagus, 1-2 bagus, 3-4 sedang ya biasa-biasa. 5 genep sesana dengan sangu. Bekal ngarit. Gitu pemirsa. Ya gitu pemirsa, mudah-mudahan jadi pengetahuan saja ini mah. Coblak ke pararuguh dan kahartos penting mah. Domanya lagi pada kosong. Ya, salam ngarit, salam beternak, bangga ternak, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.